Ya, ini adalah Balai Pengendalian Balai Besar Peramalan Hama dan Objek Pengganggu Tanaman, betul ya? Nah, lengkap. Yang ada di Kerawang, intinya adalah ini adalah balai besar yang kerjanya adalah bagaimana menanggulangi, meramalkan dan menanggulangi hama yang kemungkinan akan menyerang tanaman pangan kita. Tanaman pangan itu ya bisa padi, bisa jagung, bisa buah-buahan ya. Jadi ini sebetulnya semacam satria baja hitam ya, pembasmi kejahatan gitu loh ya. Ya kan kejahatannya adalah hama, di pertanian itu hama. Hama itu bagaimana sebelum banyak itu sudah bisa dikendalikan gitu Pak. Karena kalau sudah banyak itu biasanya susah untuk dikendalikan. Nah biasanya orang pakai pestisida itu kalau sudah banyak baru dia pakai pestisida untuk matiin yang banyak. Nah POPT ini sebisa mungkin dideteksi secara dini. Nah kemudian penanggulangannya sebisa mungkin tidak pakai pestisida. Karena pestisida itu selain dia beracun, efeknya negatif juga ongkosnya lebih mahal. Jadi kalau bisa mungkin mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah ini sekali lagi POPT ini adalah orang-orang yang bekerja silent, tidak pernah cuap-cuap, tidak pernah mempromosikan dirinya kemana-mana. Ini satria baja hitam pembasmi hama. Jadi biasanya nanti kalau ada penyuluh pertanian, dia mengamati bukan penyuluh, namanya penyuluh POPT ada di seluruh Indonesia. Ini ada petugas POPT-nya, dia sudah mengamati, dia langsung diidentifikasi, kemudian sebisa mungkin sebelum menular yang banyak itu dikendalikan. Jadi ini betul-betul, mohon maaf, ini betul-betul pekerjaan yang lapangan, teknis, mungkin memang tidak keren, tapi ini sangat berjasa untuk hajat hidup banyak orang. Silent killer berarti ya? Silent killer ini satria baja hitam pembasmi kejahatan ya, itu. Pak Wamen, ini kan saat ini sudah mulai musim tanam gadu, sudah mulai musim tanam. Hama apa aja yang perlu diwaspadai dan pengendaliannya seperti apa Pak? Gini, sebetulnya kan tanam di Indonesia itu kan berulang ya. Jadi orang tuh habis panen terus nanam apa, atau biasanya habis panen mangga, terus perlakuan itu selalu berulang. Nah ada hama-hama yang memang berulang biasanya. Ya kan Pak, itu antisipasi peramalan itu kan bisa, bukan peramalan itu kemudian lempar dadu besok yang keluar hama apa, bukan, tapi diramalkan itu berdasarkan pola gitu ya. Jadi dalam hidup ini kan selalu ada pola. Nah pola biasanya itu hama apa yang sering muncul. Nah kalau ternyata harusnya pola yang keluar hama tertentu terus yang keluar kok beda, nah itu yang menjadi objek. Karena kalau yang keluar hama yang sudah diprediksi, biasanya pasukan ini udah ngerti lah cara penanggulangannya. Nah yang menjadi antisipasi itu manakala diprediksi misalnya keluar hama tertentu, terus ternyata pas tiba waktunya yang keluar hamanya itu pengamatannya lain ini. Apakah hama yang sama itu bermutasi atau jangan-jangan ada hama baru, namanya apa, caranya bagaimana. Jadi ini betul-betul sangat berjasa ya, sangat berjasa, dan petani sangat butuh. Misalnya contoh nih ya, hama tikus gitu misalnya. Tikus itu kalau sudah banyak, udah nggak bisa Pak dimatiin. Jadi waktu lagi nyangkul atau lagi mau nanam terus lihat tikusnya harus segera dibasmi. Karena dari 9 atau 8 tikus, 4 pasang tikus itu dalam 3 bulan dia jadi 900. Makanya nggak boleh nunggu banyak dulu. Kalau udah banyak ya udah lewat Pak, itu udah. Itu satu. Yang kedua misalnya, biasanya kalau musim tanam kesekian ada tikus, maka nanamnya harus serempak. Kalau nanamnya nggak serempak, nanam padinya nggak serempak, itu kayak ngasih makan tikus. Jadi peternakan tikus, ini padi ini habis, nanti pindah sebelahnya terus. Jadi harus sama, karena tikus itu sebenarnya tidak makan padi. Tikus itu harus mengasah giginya, karena kalau giginya itu nanti nggak diasah, dia bisa mati karena pertumbuhan giginya itu. Nah ini bagi yang tidak tahu saya kasih tahu kan, pasti orang kan taunya dimakan tikus, enggak. Dia mengasah, jadi giginya tuh ditumpulin gitu, ya kan? Karena kalau nggak ditumpulin itu nanti dia mati karena giginya. Itu. Nah. Di Indonesia ada berapa Pak yang kayak seperti ini Pak? Ada berapa? Hanya ada satu. Tapi petugas di lapangannya ada banyak. Ada satu petugas POPT mengampu 45 desa. Memang dirasa mungkin kurang, tapi ya so far
masih oke, nanti kita lihat sesuai perkembangannya seperti apa. Kalau memang ada kebutuhan tambahan POPT-nya harus ditambah dan seterusnya, tentu saja itu jadi satu kebutuhan yang bisa kita pertimbangkan untuk kita tambah. Kita kan punya penyuluh pertanian 37.000, POPT-nya mungkin sekitar 20-an kali ya. Tapi penyuluh pertanian sekarang jadi domainnya Kementerian Pertanian, POPT-nya stay menjadi domainnya kabupaten, kota, dan provinsi. Pak, ada rekomendasi atau imbauan untuk petani untuk mencegah meledaknya hama gitu? Sebetulnya sih petani itu gini Pak, kalau kita ini kan karena nggak biasa bertani, kita ini kalau petani udah ngerti Pak, dia itu hari-hari WA-an atau teleponan atau ketemu sama siapa dia udah biasa. Dia teleponan sama penyuluhnya, sama POPT-nya, sama kepala desanya kan gitu ya. Kalau dia berhubungan sama kepala dinas rata-rata enggak lah, petani itu nggak kenal kepala dinas di kabupatennya, dia kenal tuh petugas yang ada di desa. Kalau Anda atau kalau petani memang sudah bertani lama, biasanya sudah ketemu lah jalur komunikasi itu. Nah kita berharap tentu saja dengan teknologi informasi yang lebih simpel, sekarang kan orang udah pakai WA, nggak perlu lagi lapor, mesti bawa contoh, cukup difoto misalnya, dikirimkan ke penyuluh atau ke petugas PUPT-nya, nanti petugas PUPT-nya bisa kirim ke sini, dianalisa, oh ini hamanya wareng, caranya begini. Sekarang kan relatif lebih mudah. Kalau zaman dulu kan orang kan nggak punya kamera Pak, jadi harus dicabut lah atau apa, dibawa langsung kan. Kalau sekarang kan relatif semua orang pakai handphone, semua orang bisa foto, bisa kirim video dan seterusnya. Jadi harusnya sih POPT atau penyuluh pertanian di lapangan tidak sesusah dulu gitu. Tapi kan tantangannya juga semakin banyak gitu. Karena kan kondisi tanah juga pasti menurun ya kan, kemudian penggunaan pestisida yang kadang-kadang melebihi dosis. Kalau di pertanian itu ada namanya 6T, 4T. Tepat dosis, tepat guna, tepat waktu, sama tepat mutu. Jadi harus tepat semua. Harus dosisnya harus benar gitu. Nggak boleh mupuk itu kurang salah, kelebihan juga nggak baik. Sehingga ini kan betul-betul teknis ya. Ini betul teknis. Makanya tugas Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, semua penyuluh itu bagaimana mengedukasi, bertransformasi dari membenarkan yang biasanya menjadi membiasakan yang benar. Karena membenarkan yang biasa itu jelas keliru, tapi kalau membiasakan yang benar itu yang baik. Saya kira gitu ya. Oke, terima kasih.